Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan program kami yaitu aplikasi penataan buku di perpustakaan. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya Maulana Izzuddin Autadijam dengan NPM akhir 190. Saya Muhammad Haikal Al-Ghifari dengan NPM akhir 219. Saya Torilin Farid Zurieli dengan NPM akhir 194. Saya Aloysius Purba dengan NPM akhir 232. Saya Fauzan Indarwan Zaki dengan NPM 222. Ya, di sini adalah deskripsi dari program kami, yaitu tujuan dari program kami untuk mengelola data buku dan anggota perpustakaan secara digital, memberikan fitur sederhana untuk peminjam dan pegawai perpustakaan, dan fitur utamanya yaitu manajemen buku, tambah, hapus, pinjam, kembalikan, cari, dan urutkan buku. Selanjutnya, manajemen anggota, yaitu daftar anggota, cari anggota, dan hapus anggota. Untuk penyimpanan data buku dan anggota disimpan ke file eksternal untuk persistensi. Teknologi yang kami gunakan yaitu bahasa pemrogramannya yaitu bahasa C dengan library utama stdioh, std library, dan std string. Selanjutnya struktur datanya yaitu array untuk menyimpan data buku dan anggota, dan struct untuk representasi buku dan anggota dengan atribut tertentu. Algoritmanya yaitu merge sort dan binary search. Ini adalah program kami, yaitu yang pertama header dan library, yaitu untuk nama konstantanya adalah max book, yaitu jumlah maksimum buku dalam sistem adalah 100, max member, jumlah maksimum anggota perpustakaan 100, dan password untuk masuk sebagai pegawai perpustakaan saja. Selanjutnya adalah struct book. Struktur ini menyimpan informasi tentang buku, yaitu ID buku, judul buku, penulis buku, tahun terbit, dan kategori buku, available untuk jumlah buku yang tersedia untuk dipinjam. Selanjutnya, struct member, yaitu struktur ini menyimpan informasi tentang anggota, yaitu ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor telepon, dan borrow books untuk daftar ID buku yang sedang dipinjam. Borrow count adalah untuk jumlah buku yang dipinjam. Selanjutnya adalah variabel global di library array untuk menyimpan data buku, members untuk array menyimpan data anggota, dan book itu untuk kebutuhan menyimpan data buku yang sedang dipinjam. Selanjutnya book count dan member count untuk menyimpan jumlah buku dan anggota yang ada. Untuk selanjutnya yaitu fungsi save to file. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data buku dan anggota ke file eksternal agar dapat dipertahankan saat program dimulai ulang. Yaitu cara kerjanya yaitu membuka atau membuat file library data txt, lalu menyimpan data buku dalam format ID, batas, lalu title, batas, lalu author, batas, lalu year, batas, lalu kategori. Menulis, lalu selanjutnya menulis setiap buku yang tersimpan dalam array library ke file hingga batas jumlah buku, yaitu book count. Lalu selanjutnya membuka atau membuat file
member data txt untuk menyimpan data anggota dalam format member ID, batas name, batas address, batas pon. Lalu yang selanjutnya menulis setiap anggota yang tersimpan dalam array members ke file hingga batas jumlah anggota yaitu member count. Jika file berhasil ditulis, data buku dan anggota akan tersimpan dengan aman. Jika terjadi kegagalan, misalnya file tidak dapat dibuka, program akan memberikan pesan error. Lalu selanjutnya fungsi load from file. Fungsi ini digunakan untuk memuat data buku dan anggota dari file eksternal ke dalam program. Jika file tidak ditemukan, data awal akan diinisialisasi secara manual. Untuk cara kerjanya yaitu membuka file library data txt, lalu membaca data buku. Setelahnya, jika file ditemukan, membaca setiap baris data buku dan menyimpannya ke dalam array library. Lalu jika file tidak ditemukan, data buku default dimuat ke dalam array dan langsung disimpan ke file menggunakan save to file. Lalu selanjutnya, membuka file member data txt untuk membaca data anggota. Jika file ditemukan, membaca setiap baris data anggota dan menyimpannya ke dalam array member. Jika file tidak ditemukan, data anggota default dimuat ke dalam array dan langsung disimpan ke file menggunakan save to file. Next. Fungsi borrow book. Fungsi ini digunakan untuk meminjam buku dari perpustakaan. Pertama-tama, pengguna diminta untuk memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Lalu setelah itu sistem mencari buku berdasarkan judul yang diinputkan. Jika buku ditemukan dan tersedia, maka jumlah ketersediaan buku tersebut dikurangi 1. Lalu jika buku tidak ditemukan atau tidak tersedia, sistem menampilkan pesan bahwa buku tidak dapat dipinjam. Next. Selanjutnya, fungsi return book. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam. Pengguna memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Lalu setelah itu sistem mencari buku berdasarkan judul yang diinputkan. Jika buku ditemukan, jumlah ketersediaan buku tersebut ditambah 1. Namun jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan bahwa buku tidak ditemukan dalam sistem. Next. Selanjutnya fungsi add book. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan buku baru ke dalam perpustakaan. Pengguna memasukkan data buku seperti ID, judul, penulis, tahun terbit, dan kategori. Data buku baru disimpan ke dalam array library. Jika jumlah buku belum mencapai batas maksimum atau max books, itu fungsi save to file dipanggil untuk menyimpan data buku ke file eksternal. Fungsi ini tidak ditampilkan dalam kode. Setelah buku berhasil ditambahkan, sistem memberikan konfirmasi. Next. Fungsi merge sort. Fungsi ini adalah algoritma rekursif yang membagi array menjadi 2 bagian hingga setiap bagian hanya memiliki 1 elemen. Setelah membagi array, fungsi ini memanggil fungsi merge untuk menggabungkan kembali bagian-bagian yang telah dipecah sambil memastikan elemen dalam array hasil penggabungan tetap terurut. Fungsi merge bertugas untuk menggabungkan 2 subarray yang telah terurut menjadi 1 array yang juga terurut. Fungsi ini dipanggil oleh merge sort sebagai subarray setelah dipecah. Fungsi display book. Display book menampilkan semua buku di perpustakaan dengan format ya. Fungsi search book. Search book mencari buku berdasarkan ID. Pertama masukkan ID, lalu dicari, lalu jika tidak ditemukan maka printf buku dengan ID tidak ditemukan. Fungsi delete book. Fungsi delete book menghapus buku berdasarkan judul. Fungsi register member. Register member untuk mendaftarkan anggota baru.
Selanjutnya ada fungsi search member. Fungsi ini digunakan untuk mencari anggota berdasarkan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Pengguna pertama-tama diminta memasukkan nama anggota yang ingin dicari menggunakan fgets, dan new line digunakan untuk menghapus. Selanjutnya, fungsi melakukan pencarian pada array members untuk menemukan anggota dengan nama yang cocok menggunakan string compare. Jika nama anggota ditemukan, maka informasi tersebut akan dicetak, yaitu ID-nya, nama, alamat, dan telepon. Jika anggota tidak ditemukan, setelah pencarian selesai, maka program akan menampilkan pesan bahwa anggota yang dimasukkan tidak ada di dalam sistem. Oke, next. Selanjutnya ada fungsi display member. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar anggota perpustakaan beserta informasi tentang buku yang dipinjam. Program mengecek apakah ada anggota. Jika membernya adalah 0, maka fungsi akan menampilkan pesan bahwa tidak ada anggota yang terdaftar dan keluar dari fungsi. Program melakukan iterasi melalui setiap anggota yang terdaftar, menampilkan ID, nama, alamat, dan nomor telepon anggota. Selanjutnya, untuk anggota yang memiliki buku yang dipinjam, program mencari buku yang dipinjam dengan mencocokkan ID buku yang dipinjam di dalam ID buku yang ada di library. Jadi setiap buku yang dipinjam akan dicetak dengan judul buku yang relevan. Jika anggota tidak meminjam buku, maka program akan mencetak tidak ada buku yang dipinjam. Setelah itu semua anggota ditampilkan dan tabel ditutup dengan garis horizontal. Oke, next. Yang selanjutnya ada fungsi delete member. Fungsi ini digunakan untuk menghapus anggota berdasarkan nama. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nama anggota yang ingin dihapus. Selanjutnya, fungsi melakukan pencarian untuk mencari anggota dengan nama yang sesuai. Jika anggotanya ditemukan, maka akan ditampilkan ID, nama, alamat, dan telepon sebelum datanya tersebut dihapus. Setelah anggota yang ditemukan itu yang akan dihapus itu ditampilkan, maka elemen-elemennya akan dipindahkan satu posisi ke kiri. Proses ini dilakukan dengan loop for yang menggantikan anggota yang dihapus dengan anggota yang berada di setelahnya. Setelah anggota dihapus, membernya akan dikurangin 1 untuk mencatat pengurangan jumlah anggota. Selanjutnya ada fungsi login. Fungsi login ini digunakan untuk memverifikasi login pegawai dengan cara meminta pegawai memasukkan password. Fungsi ini membatasi programnya dengan 3 kali percobaan untuk inputan password. Program mendeklarasikan variabel input password untuk menyimpan password yang dimasukkan oleh pegawai, dan variabelnya untuk melacak jumlah percobaan login. Jika password yang dimasukkan salah, maka program akan memberi pesan kesalahan dan menambah jumlah percobaan. Lalu setelah itu, pegawai akan diberikan maksimal 3 kali percobaan. Jika pegawai gagal memasukkan password setelah 3 kali percobaan, maka akan menampilkan bahwa percobaan sudah melebihi batas dan langsung akan keluar dari program menggunakan sistem pause. Oke, next. Selanjutnya ada fungsi main. Yang pertama, peminjam buku. Akses untuk mendaftar anggota, meminjam dan mengembalikan buku. Yang kedua, pegawai perpustakaan. Akses untuk menambah, mencari, menampilkan dan menghapus buku atau anggota.
Yang ketiga adalah untuk mengakhiri program. Proses utamanya adalah membuat data awal menggunakan load from file. Yang kedua, menyediakan menu interaktif. Yang ketiga, menyimpan data saat keluar menggunakan save to file. Jika pengguna memilih peran peminjam buku atau pilihan pertama, mereka akan dibawa ke menu peminjaman buku dengan beberapa pilihan. Contohnya, satu itu daftar anggota baru, yang kedua adalah mencari anggota, yang ketiga menampilkan semua anggota, yang keempat peminjaman buku, yang kelima mengembalikan buku, dan yang terakhir itu mengembalikan ke menu utama. Setelah itu ada menu kedua. Menu kedua itu adalah menu untuk pegawai perpustakaan. Pertamanya, pegawai akan diminta untuk login terlebih dahulu dengan memverifikasi passwordnya. Jika loginnya berhasil, maka pegawai akan memiliki akses ke menu-menu pegawai, yaitu satu, menambah buku, yang kedua adalah menampilkan semua buku, yang ketiga adalah mencari buku, yang keempat, menghapus buku, yang kelima, menampilkan semua anggota, yang keenam, mencari anggota, dan yang ketujuh ada menghapus anggota. Setelah itu, jika pengguna memilih pilihan ketiga, maka program akan menampilkan pesan dan keluar, mengakhiri program. Berikut ini adalah outputnya jika masuk di menu pegawai dan juga menu di anggota. Baik, akan saya lanjutkan ke demo programnya. Untuk programnya sendiri yaitu seperti ini ya. Lalu kita langsung saja kita run. Nah, untuk menu awalnya seperti ini, yaitu ada masuk sebagai peminjam buku, dan masuk sebagai pegawai perpustakaan. Kita coba untuk menu pertama. Nah, di sini terdapat 6 menu ya. Jadi untuk menu pertama yaitu untuk daftar sebagai anggota baru, yang kedua untuk mencari anggota, ketiga menampilkan semua anggota, 4 meminjam buku, lalu 5 untuk mengembalikan buku. Nah, sebelumnya kita cek dulu ya, apakah sudah ada anggota yang terinput atau belum. Nah, karena tidak ada anggota yang terdaftar, maka kita akan coba untuk menu pertama yaitu mendaftarkan anggota baru dengan ID yang kita masukkan ID 1, lalu nama anggotanya, misal, nah untuk alamatnya kita masukkan Kartini. Nah, untuk nomor teleponnya ini kita terserah saja. Nah, jika inputan tadi berhasil didaftarkan, maka akan muncul tulisan yaitu anggota berhasil didaftarkan. Lalu kita coba untuk menu kedua yaitu cari anggota. Nah, kita coba untuk nama yang tadi. Nah, ini temukan ya, yang artinya menu yang pertama tadi itu berhasil untuk mendaftarkan anggota baru. Nah, untuk menu ketiga ya sama ya. Nah, itu menampilkan ID, nama, alamat, telepon, dan buku yang dipinjam. Karena belum ada buku yang dipinjam, maka akan menampilkan tidak ada buku yang dipinjam. Lalu menu keempat yaitu pinjam buku. Coba kita masukkan judul pemrograman C. Nah, karena pemrograman C itu tidak ada di dalam list buku, maka akan ditampilkan yaitu buku pemrograman C tidak ditemukan atau tidak tersedia. Begitu juga sebaliknya ya. Baik, untuk menu kelima karena tadi di menu ketiga tidak ada buku yang dipinjam, maka
menu kelima ini otomatis tidak bisa digunakan karena tadi tidak ada buku yang dipinjam juga kan. Lalu kita kembali, lalu kita coba menu kedua sebagai pegawai perpustakaan, yaitu kita masukkan passwordnya. Untuk passwordnya sendiri sudah tersedia tadi di awal ya. Nah, ini passwordnya 12345. Nah, untuk menu yang lalu di sini terdapat 7 menu, yaitu menu pertama tambah buku, kedua tampilkan semua buku, ketiga cari buku, keempat hapus buku, lalu kelima menampilkan semua anggota, keenam cari anggota, dan 7 hapus anggota. Lalu kita coba menu pertama untuk menambahkan buku. Kita masukkan ID-nya misalkan 11, lalu judul bukunya pemrograman seperti tadi. Lalu masukkan penulis buku misalkan, nah untuk tahun terbitnya misalkan 2010. Nah, kita masukkan kategori bukunya yaitu pemrograman. Nah, di sini kita bisa lihat dari menu kedua yaitu tampilkan semua buku. Nah, sudah terdapat ya untuk menu yang kita tambahkan tadi, yaitu buku penulisan dengan penulis baris tahun 2010 dan kategorinya pemrograman. Lalu kita coba misal kita cari buku yang kita tulis tadi, yaitu ID buku yang dimasukkan yaitu tadi 11. Nah, maka akan tampilkan ya ID, judul, penulis, tahun, dan kategori. Misalkan kita ingin menghapus buku yang kita tulis, yang kita tambahkan tadi, yaitu menggunakan menu keempat, hapus buku. Judul bukunya yaitu pemrograman C. Nah, jika berhasil, maka akan muncul tulisan buku dengan judul pemrograman C telah dihapus. Lalu kita coba lihat apakah sudah berhasil dihapus atau belum. Nah, untuk ID-nya sudah berhasil dihapus ya. Dan juga judul juga sudah berhasil dihapus bukunya. Untuk menu kelima dan keenam tadi sudah sama ya, seperti sebelumnya. Lalu untuk menu ketujuh itu hapus anggota. Nah, misalkan anggota yang ingin kita hapus yaitu tadi. Nah, lalu akan muncul ya untuk profilnya yaitu ID 1, nama Haikal, alamat, telepon. Nah, jika berhasil nanti akan muncul tulisan anggota dengan nama Haikal berhasil dihapus. Lalu kita bisa lihat ditampilkan menu semua anggota apakah sudah berhasil atau belum. Oke, sudah berhasil ya karena terdapat tulisan tidak ada anggota yang terdaftar. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.